Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat. Hari ini kita akan belajar materi pelajaran fisika kelas 12. Masih di bab listrik statis, subbabnya adalah kita akan bahas hukum Gauss. Sebelum kita masuk ke penjabaran hukum Gauss-nya, kita akan bahas dulu di sini ada istilah garis gaya listrik. Apa yang dimaksud dengan garis gaya listrik? Garis gaya listrik itu adalah garis khayal yang keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif yang gunanya untuk memvisualisasikan besar dan arah medan listrik. Nanti besarnya medan listrik itu sebanding dengan kerapatan garis gaya per satuan luas permukaan yang ditembus oleh garis gaya. Arah medan listrik di suatu titik, nanti arahnya sama sejajar dengan garis singgung garis gaya pada titik tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi kalau di sini ada muatan positif, maka di sini ada misalkan ini garis gaya listriknya. Ini garis gaya listriknya. Maka di titik A, ini ada titik bidang A, ada bidang B, ada bidang C. Maka berdasarkan gambar ini, maka kita bisa menyimpulkan kuat medan listrik di titik A karena jumlah garisnya lebih rapat, maka lebih besar dibandingkan dengan kuat medan di titik B dibandingkan dengan kuat medan listrik di titik C. Karena apa? Karena garis gaya listriknya di A itu lebih rapat. Kalau di B berarti lebih rapat dibandingkan dengan di C. Ya, jika kita memiliki luas permukaan tertentu dan ditembus oleh garis gaya, karena kuat medan listrik itu sebanding dengan kerapatan garis gaya, maka dapat pula kita katakan bahwa kuat medan listrik berbanding lurus dengan jumlah garis gaya yang menembus permukaan tersebut. Jadi berbanding lurus dengan tingkat kerapatan. Ya. Karena kuat medan listrik juga berbanding lurus dengan besar muatan, maka kita bisa simpulkan jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan pun jadinya berbanding lurus dengan muatan. Karena tadi jumlah garisnya sebanding dengan E-nya sebanding dengan Q. Maka jumlah garis jadi sebanding dengan muatan. Paham ya? Sekarang kita lihat di sini, jumlah garis gaya listrik itu nanti disebutnya flux listrik. Flux listrik itu lambangnya seperti ini, eta. Didefinisikan sebagai perkalian skalar atau perkalian titik antara vektor kuat medan listrik E dengan vektor luas permukaan A yang ditembus oleh medan listrik tersebut. Jadi kalau kita tuliskan maka flux listrik sama dengan E dot A. Awas ya, yang namanya vektor luas permukaan itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang permukaannya. Ini namanya vektor luas. Ya. Jadi kalau kita turunkan dari E dot A ini, maka flux jadinya adalah perkalian dot itu kan cos kan? Berarti E dikali A cos theta. Di mana tetanya adalah sudut antara E kuat medan listrik dengan vektor luas permukaan atau dengan garis normal, biasanya disebutnya gitu. Atau dengan garis yang tegak lurus dengan bidang permukaannya. Paham ya? Jadi kalau seperti ini berarti tetanya yang ini. Kalau dia nembusnya ke sini, bidangnya ini, vektor luasnya ke sini, maka tetanya yang ini.
Kalau ini berarti bidangnya yang ini, garis yang tegak lurusnya adalah ini, maka tetanya yang ini, atau yang ini boleh. Ini tetanya. Paham ya? Oke. Sekarang berikutnya. Hukum Gauss itu apa? Hukum Gauss itu adalah hukum yang menghubungkan fluks total pada permukaan tertutup dengan jumlah muatan yang dikandung oleh permukaan tersebut. Fluks total yang melewati permukaan tertutup nantinya sebanding dengan muatan total yang dilingkupi permukaan tertutup. Fluks itu kan tadi ini ya, E dot A sama dengan, kalau dibuat sama dengan, tadi kan sebanding. Kalau sebanding sama Q. Kalau dibuat sama dengan, maka sebanding dengan jumlah Q per epsilon 0. Ini adalah persamaan hukum Gauss. Contoh aplikasi hukum Gauss-nya adalah pada muatan titik dulu pertama. Contohnya kita memiliki muatan titik Q, lalu kita ingin menentukan kuat medan listrik yang berjarak R dari muatan tersebut. Maka kita pilih permukaan Gauss-nya berarti berupa permukaan bola dengan jari-jari R yang berpusat di muatan tersebut. Maka persamaan kuat medan listriknya jadi bagaimana? Maka E dot A, A-nya sendiri adalah luas permukaan bola, berarti 4πr² sama dengan, karena jumlah muatannya adalah Q, berarti Q per epsilon 0. Maka E jadinya sama dengan Q per, ini kan turun ke sini 4πr². Masih ingat 1/4π epsilon 0 itu apa? K. Maka hasil yang ini masih ingat berarti akan sama dengan K Q per R². Sama dengan yang diperoleh ketika menggunakan hukum Coulomb. Jadi penentuan kuat medan listrik ketika menggunakan hukum Coulomb itu sama dengan penentuan kuat medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss. Aplikasi berikutnya adalah ketika kita ingin menentukan kuat medan listrik pada konduktor bola berongga. Kita definisikan dulu konduktor bola berongga itu apa? Bola yang di dalamnya kosong, muatannya itu hanya ada di permukaan bolanya saja. Di dalam tidak ada muatan. Maka konsekuensinya apa? Karena kuat medan itu tadi sebanding dengan muatan, sedangkan di dalam bolanya itu tidak ada muatan, maka kuat medan pada titik di dalam bola itu sama dengan 0. Baru muncul kuat medan listrik di mana? Karena permukaannya ada di permukaan, maka baru muncul kuat medan listrik itu adalah di titik permukaan bola, di luar permukaan bola, pas di titiknya. Maka kuat medan listriknya jadi bagaimana? Kuat medan listriknya adalah E sama dengan K Q per R². Di mana R-nya ini adalah R besar, R jari-jari. Kalau kuat medan listriknya itu di luar permukaan bola, maka kan ini sudah ada garis gaya listrik yang radial keluar kan? Maka kuat medan listrik di titik di luar bola, maka jadinya E sama dengan K Q per R², di mana R-nya itu diukur dari pusat bola. Bukan dari permukaan ya, tapi dari pusat bola. Jadi menghitung R sama dengan 0 itu di sini. Maka kesimpulannya, kalau kita buat grafik, maka grafiknya akan menghasilkan seperti ini. Jadi titik di dalam bola itu kuat medan listriknya 0. Baru muncul di mana? Baru muncul di R sama dengan R besar jari-jari di sini kan? Di mana nilainya adalah sebesar K Q per R². Setelah itu dia berbanding terbalik dengan R dikuadratkan. Jadi E berbanding terbalik dengan R dikuadratkan. Maka bentuk grafiknya jadi parabola berbanding terbalik.
Paham ya? Itu kuat medan listrik pada bola konduktor berongga. Awas, bukan bola pejal ya. Bola konduktor berongga. Sekarang kita akan bahas di sini adalah kuat medan listrik di antara dua plat sejajar. Bagaimana plat sejajar itu adalah plat yang luas penampangnya sama, diberi muatan yang berbeda. Otomatis di sini misalkan ada muatan positif, di sini ada muatan negatif, maka di antara plat ini akan muncul garis gaya listrik atau kuat medan listrik, yaitu meninggalkan muatan positif menuju muatan negatif. Maka besarnya jadi berapa? Besarnya jadinya adalah E, awalnya kan E dikalikan A sama dengan Q per epsilon 0. Karena A-nya turun, maka jadinya adalah E sama dengan Q per A epsilon 0. Di mana ini adalah rapat muatan, yaitu Q per A-nya. Jadi kita akan dapat jadi E-nya adalah rapat muatan per epsilon 0. Nah, ini kan awalnya E dikalikan A sama dengan Q per epsilon 0, ininya turun, ininya jadi rapat muatan. Paham ya? Nah, kuat medan listrik di antara plat sejajar ini itu nanti besarnya segini. Karena Q-nya tetap, maka kuat medan listriknya jadi tetap. Bagaimana kalau kuat medan listrik di luar plat yang sebelah sini dan sebelah sini? Maka tidak ada garis gaya listriknya. Maka kuat medan listriknya pun jadinya sama dengan 0. Maka kita akan dapat grafik seperti ini. Di mana dari 0 sampai dengan D ini adalah daerah di antara plat. Di luar ini, di luar plat, maka karena tidak ada garis gaya listriknya, maka E-nya jadi sama dengan 0. Besar daerah E di daerah antara plat itu adalah tetap yang besarnya Q per A epsilon 0. Atau ini jadi rapat muatan, jadi E sama dengan rapat muatan per epsilon 0. Sama saja. Oke, itu saja berkaitan dengan hukum Gauss yang aplikasinya pada muatan titik, pada bola konduktor berongga, dan pada plat sejajar. Oke, kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.